Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang soli dan soliha? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang penampilan cermin kepribadian remaja. Apa itu penampilan? Penampilan dapat dijelaskan sebagai bentuk citra dari diri seseorang, dimanapun dan kapanpun jika bertemu dengan orang. Orang akan menilai kita dari penampilan dan akan menebak bagaimana kepribadian kita secara sekilas. Karena dari penampilan kita dapat menilai seseorang. Sebagai contoh, orang yang berpenampilan sopan dan rapi, secara langsung penilaian orang akan baik terhadap orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang berpenampilan yang seronok atau tidak pantas untuk dilihat, maka penilaian orang pun akan buruk terhadapnya. Orang lain akan merasa nyaman dan betah dan senang dengan penampilan yang enak dipandang, rapi, bersih, dan menutup aurat. Begitu berpenampilan baik, tidak harus mewah, tetapi cukup santun dan sesuai dengan syariat. Sebagaimana Allah juga berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita itu diperintahkan untuk berpenampilan rapi dan menutup aurat. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan bagaimana kepribadian dapat mencerminkan diri kita. Nah, penampilan dapat mencerminkan kepribadian kita. Pribadi menarik dan menyenangkan itu mencakup aspek fisik, lahiriah, dan non-fisik meliputi emosional, personalitas, dan integritas pribadi. Sikap yang baik akan menimbulkan kesan yang baik pula. Dalam hal ini, penampilan fisik seseorang juga memegang peran penting melalui cara berjalan, cara berbicara, cara makan, cara duduk, dan cara berdiri. Jadi, seseorang yang memiliki pribadi yang menarik dan menyenangkan pasti akan banyak disukai oleh orang sekitarnya. Ada beberapa kiat yang perlu diikuti dan dilakukan agar memiliki kepribadian menarik dan menyenangkan. Jika Ananda ingin menjadi remaja yang memiliki pribadi menarik dan menyenangkan, maka ikuti kiat-kiat berikut ini. Ada 5 kiat, yaitu yang pertama sopan santun, yang kedua ramah tamah, yang ketiga rasa hormat, kemudian penuh perhatian, dan kebersihan dan kerapian. Ustazah akan menjelaskan satu persatu apa itu sopan santun. Selalu sopan dan baik terhadap orang lain menyebabkan kita menjadi pribadi menarik dan menyenangkan bagi orang lain. Bila bertemu dengan siapapun, kita hendaknya memberi salam dan sapa dengan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang tulus. Ini adalah ciri-ciri dari sikap sopan. Sikap sopan santun dapat dilihat dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Seorang remaja yang sopan dan santun pasti akan mendapat pandangan yang positif, baik di rumah, di sekolah, atau lingkungan sekitarnya. Misalnya seperti menyapa guru ketika bertemu, mendengarkan perintah orang tua, dan melaksanakan dengan ikhlas, serta berbicara yang baik, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Yang kedua, ramah tamah. Ramah tamah adalah perilaku dan sikap yang menggambarkan keakraban dalam pergaulan, seperti murah senyum, suka menyapa orang terlebih dahulu, suka menolong tanpa pamrih, hormat ketika berkomunikasi, berprasangka baik kepada orang lain yang sudah dikenal ataupun yang belum dikenal. Jadi, cerminan kepribadian ini sangat disukai banyak orang dan cerminan sebaliknya sangat tidak disukai oleh orang lain. Yang selanjutnya ada rasa hormat.
Perlakukanlah orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Dengan cara seperti itu, hakikatnya kita telah menjadi orang yang fleksibilitas dan menghormati orang lain. Misalnya, ketika dengan orang tua, kita memberi rasa hormat dengan menunjukkan ketika diperintah, kita menuruti perintahnya. Ketika dengan teman sebaya, kita menunjukkan rasa hormat dengan mendukung mereka atau mensupportnya. Ketika dengan orang yang lebih muda dari kita menunjukkan rasa hormat dengan cara menyayangi mereka. Jadi, menghormati orang lain berarti kita belajar memperlakukan orang lain secara berbeda-beda dengan baik. Yang selanjutnya adalah penuh perhatian. Sikap penuh perhatian berarti menyadari apa saja yang sedang berlangsung di lingkungan kita. Cepat merespon hal-hal yang dianggap memberikan manfaat. Memberikan perhatian ini dapat kita salurkan dalam proses pembelajaran, memperhatikan mata pelajaran pada guru, pada teman yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Jadi, penuh perhatian ini bukan hanya ketika dalam pembelajaran saja, ini juga diberlakukan di dalam rumah, di lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita memperhatikan orang lain, maka orang lain juga akan memperhatikan kita sebaliknya. Yang selanjutnya, kebersihan dan kerapian. Remaja yang baik akan sangat menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Misalnya, mandi rutin setiap hari, membersihkan diri, dan merawat diri. Kerapian juga dapat dilihat dari cara berpakaian remaja yang mencerminkan kepribadiannya. Contohnya, kakak-kakak ke sekolah mengenakan pakaian yang rapi, sepatu yang bersih, memakai jilbab yang menutup aurat, tidak transparan, dan memakai jilbab yang tidak terlihat rambut. Misalnya memakai ciput, memakai mangset tangan, memakai kaos kaki sehingga aurat tertutup dengan sempurna, dan menggunakan atribut-atribut yang menjadi peraturan di sekolah. Jadi, kakak-kakak akan sangat terlihat rapi. Alhamdulillah, mungkin hanya itu saja kiat-kiat bagaimana cermin kepribadian remaja, bahwa penampilan itu akan mencerminkan kepribadian kita. Ada 5 kiat yang sudah Ustazah jelaskan. Barakallahu fikum. Semoga Ananda semua adalah remaja yang memiliki cermin kepribadian yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.